Optimization, dan telah menulis buku 1 miliar dari Facebook Ads, dan berhasil terjual 10.000 plus. Jen Abdullah telah membantu ribuan pebisnis menggunakan Facebook dan Instagram Ads, dan alumninya berhasil ngomset puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran. Jen Abdullah membantu mereka dari nol, bahkan tidak mengerti sama sekali cara menjalankan iklan. Tapi karena strategi yang diajarkannya para pebisnis ini, berhasil menggunakan iklan dengan strategi yang Jen Abdullah ajarkan. Dari berbagai macam industri bisnis, belajar dan praktek apa yang Jen Abdullah ajarkan, mulai dari bisnis properti, umroh, kontraktor, fashion, tour travel, herbal, produk digital, dan masih banyak lainnya. Jen Abdullah juga sudah diundang ke berbagai macam perusahaan untuk mentraining para karyawan dan tim marketing, serta agent dari sebuah perusahaan. Mulai kembangkan bisnis Anda dengan Facebook dan Instagram Ads bersama Jen Abdullah. Zan Abdullah, Mazan Abdullah, San Abdullah, pakar Facebook Ads dan Abdullah. ROAS 13 kali, wis. bisa dapetin 1 miliar rupiah. dia menghasilkan lebih dari 1 miliar penjualan melalui Facebook Ads. Enak banget ya ngeliat angka begini ya. Tuh total ordernya 7.498. Hah? 2 kali lu dapat 1 miliar? Jadi kalau targeting lebih baik general atau tetap harus interest. Tapi kalau memang mau bangun bisnis beneran, ya pakai Facebook Ads. Karena apa? Karena itu kedatengin orang rame gitu. Oh! 1.016 unit properti. Ya lu bisa dapat cuannya juga gede juga sih. Serba digital. Melek woi. Jen Abdullah adalah seorang pakar Meta Ads 6 tahun pengalaman dan sudah menulis buku berjudul Meta Ads Optimization dan telah menulis buku 1 miliar dari Facebook Ads dan berhasil terjual 10.000 plus. Jen Abdullah telah membantu ribuan pebisnis menggunakan Facebook dan Instagram Ads dan alumninya berhasil ngomset puluhan juta, ratusan, bahkan miliaran. Jen Abdullah membantu mereka dari nol, bahkan tidak mengerti sama sekali cara menjalankan iklan. Tapi karena strategi yang diajarkannya para pebisnis ini, berhasil menggunakan iklan dengan strategi yang Jen Abdullah ajarkan. Dari berbagai macam industri bisnis, belajar dan praktek apa yang Jen Abdullah ajarkan, mulai dari bisnis properti, umroh, kontraktor, fashion, tour travel, herbal, produk digital, dan masih banyak lainnya. Jen Abdullah juga sudah diundang ke berbagai macam perusahaan untuk mentraining para karyawan dan tim marketing, serta agent dari sebuah perusahaan. Mulai kembangkan bisnis Anda dengan Facebook dan Instagram Ads bersama Jen Abdullah. Zan Abdullah, Mazan Abdullah. San Abdullah, pakar Facebook Ads dan Abdullah. ROAS 13 kali, wis. Bisa dapetin 1 miliar rupiah. dia menghasilkan lebih dari 1 miliar penjualan melalui Facebook Ads. Enak banget ya ngeliat angka begini ya. Tuh total ordernya 7.498. Hah? 2 kali lu dapat 1 miliar? Jadi kalau targeting lebih baik general atau tetap harus interest. Tapi kalau memang mau bangun bisnis beneran, ya pakai Facebook Ads. Karena apa? Karena itu kedatengin orang rame gitu. Oh! 1.016 unit properti. Ya lu bisa dapat cuannya juga gede juga sih. Serba digital. Melek woi. Jen Abdullah adalah seorang pakar Meta Ads 6 tahun pengalaman dan sudah menulis buku berjudul Meta Ads Optimization dan telah menulis buku 1 miliar dari Facebook Ads dan berhasil terjual 10.000 plus. Jen Abdullah telah membantu ribuan pebisnis menggunakan Facebook dan Instagram Ads dan alumninya berhasil ngomset puluhan juta,
ratusan, bahkan miliaran. Jen Abdullah membantu mereka dari nol, bahkan tidak mengerti sama sekali cara menjalankan iklan. Tapi karena strategi yang diajarkannya para pebisnis ini, berhasil menggunakan iklan dengan strategi yang Jen Abdullah ajarkan. Dari berbagai macam industri bisnis, belajar dan praktek apa yang Jen Abdullah ajarkan, mulai dari bisnis properti, umroh, kontraktor, fashion, tour travel, herbal, produk digital, dan masih banyak lainnya. Jen Abdullah juga sudah diundang ke berbagai macam perusahaan untuk mentraining para karyawan dan tim marketing, serta agent dari sebuah perusahaan. Mulai kembangkan bisnis Anda dengan Facebook dan Instagram Ads bersama Jen Abdullah. Jan Abdullah, Mazan Iya, Abdullah. iya. San Abdullah, Pakar Facebook Ads dan Abdullah. ROAS 13 kali, wis. Bisa dapetin 1 miliar rupiah. Dia menghasilkan lebih dari 1 miliar penjualan melalui Facebook Ads. Enak banget ya ngeliat angka begini ya. Tuh total ordernya 7.498. Hah? 2 kali lu dapat 1 miliar? Jadi kalau targeting lebih baik general atau tetap harus interest. tapi kalau memang mau bangun bisnis beneran, ya pakai Facebook Ads. Karena apa? Karena itu ngedatengin orang rame gitu. Oh. 1 juta 16 unit properti. Ya lu bisa dapat cuannya juga gede juga sih. Serba digital. Melek woi. Jen Abdullah adalah seorang pakar Meta Ads 6 tahun pengalaman dan sudah menulis buku berjudul Meta Ads Optimization dan telah menulis buku 1 miliar dari Facebook Ads dan berhasil terjual 10.000 plus. Jen Oke, ya, cek. Oke. Teman-teman boleh dibantu di kolom chat apakah suara aku sudah terdengar jelas di teman-teman semuanya? Recording in progress. Jelas ya, aman. Oke, nice. Wah, rame banget pagi hari ini ya. Sangat jelas. Oke, nice. Bentar ya. Cahayanya terlalu terang. Oke, sip ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang di seminar One Day Meta Ads Training. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama praktek ya dan juga belajar ya bagaimana menggunakan Meta Ads ya. Dan hari ini ya sesuai tema kita akan banyak praktek ya. Makanya kalau teman-teman lihat di grup ya, timku bilang untuk teman-teman siapin laptop ya dan juga akun Facebook ya, karena kita hari ini bukan belajar teori, kita tetap belajar, tetapi aku pengen dengan teman-teman ikutin seharian ini sampai nanti jam 5 sore, teman-teman bawa hasil ya. Oh, tadi saya hari ini walaupun gratis hari ini, teman-teman jadi bisa bikin fanspage, teman-teman jadi paham bikin campaign, teman-teman jadi tahu bagaimana Meta Ads bekerja gitu ya, sehingga teman-teman bisa dapat benar-benar manfaatnya ibaratnya gitu ya. Nah, sebelum aku masuk ke materi kita pada pagi hari ini ya, buat teman-teman yang belum mengupgrade ke VIP ya. Jadi sekarang teman-teman ya, materi hari ini kita full, teman-teman boleh ikutin dari pagi sampai sore gratis ya. Tapi kalau teman-teman pengen akses yang lebih banyak ya, teman-teman bisa ambil akses VIP-nya. Nah, VIP ini dapat apa sih, Mas Zan ya, teman-teman? Kalau VIP itu teman-teman nanti dapat rekaman seminar hari ini. Ya, jadi kalau teman-teman nggak upgrade ke VIP, teman-teman nggak dapat rekaman hari ini, gitu ya. Dan kalau teman-teman join VIP, besok malam, ya, tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 5 hari, setiap malam 19.30 sampai selesai, teman-teman lanjut lagi praktek sama aku. Ya, jadi hari ini kita praktek sampai ngiklan ke WA minimal. Nah, besok di 5 hari kita belajar lebih detail lagi.
gitu ya. Dan juga nanti kalau akses VIP, teman-teman tuh ada pendampingan after seminarnya ya. Kalau yang free, teman-teman cuman sampai sore, udah that's it, selesai gitu ya. Dan teman-teman nanti juga bisa banyak tanya jawab ya selama 5 hari. Atau teman-teman ambil akses VVIP. Kalau VVIP teman-teman bedanya ada sesi private class-nya ya. Jadi 5 hari secara rame-ramean gitu ya. Habis itu lanjut lagi 30 hari sama timku untuk di private mentoring ya. Jadi one on one selama sebulan ada 4 kali sesi Zoom dan grup WA-nya di privat, ibaratnya khusus kamu dan tim mentor kita gitu ya. Dan kalau teman-teman pengen daftar ke VIP maupun VVIP, pastikan daftarnya sebelum jam 4 sore hari ini, karena lewat dari jam 4 sore untuk VIP jadi 349.000 dari 249, dan kalau VVIP jadi 1,2 juta ya. Jadi pastiin daftar sebelum jam 12 malam, jam 4 sore gitu ya. Nanti kalau teman pengen daftar akses VVIP-nya, teman-teman nanti bisa klik di sini gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa transfer aja dan nanti dimasukin ke grup VIP gitu ya. Nah, recordingnya teman-teman itu khusus teman-teman VIP. Ini banyak yang nanya, di-record nggak? Di-record, tapi khusus VIP aja gitu ya. Dan nanti teman-teman tenang aja, akan ada sesi istirahat ya. Jadi walaupun kita praktek sampai sore, ya ada lah sesi istirahat siang, istirahat sore gitu ya. Nanti ada istirahatnya siang di jam 12 sampai jam 1, sore dari jam 3 sampai jam 4 gitu ya. Oke, yuk kita mulai aja. Aku akan masuk ke PPT kita sebentar, lalu habis itu kita akan segera praktek ya. Jadi kalau teman-teman ada ekspektasi ikut seminar ini full dengerin aku ngomong dari pagi sampai sore, salah ya. Kenapa? Karena hari ini teman-teman itu bakalan aku suruh praktek ya. Kerjain ini ya. Nanti teman-teman lihat sendiri, teman-teman itu harus praktek ya. Jadi benar-benar supaya teman-teman tuh kelar daripada seminar, teman-teman dapat hasilnya gitu ya. Oke, jadi topik kita hari ini adalah kita akan ngomongin bagaimana ngiklan di Meta Ads yang simple dan bikin penjualan atau omset kita naik ya, tanpa harus mengalami boncos terus-terusan. Jadi kita akan belajar ngiklan di Meta ini gimana sih caranya yang gampang, yang simple ya. Kalau teman-teman nanti upgrade ke VIP di seminar 5 hari itu aku ajarin cara bikin campaign Meta Ads itu pakai AI, lebih gila lagi gitu ya. Nah, itu seru banget. Makin kesini dengan adanya AI, semua yang ada di periklanan terutama jadi makin gampang ibaratnya kita ya. Nah, goals kita hari ini teman-teman, pertama paham cara kerja iklan di Meta itu kayak gimana. Ya, jadi kita goalnya adalah gimana sih cara kerja iklan di Meta gitu. Saya belum tahu ya, nanti kita pelajarin. Lalu yang kedua, kelar seminar udah bisa pasang iklan, ya kan? Jadi teman-teman goalnya itu teman-teman bisa iklannya kepasang. Minimal contohnya, minimal teman-teman latihan bikin iklannya udah bisa. Ya, tapi kalaupun belum bisa, teman-teman nanti bisa ambil ke VIP 5 hari praktek ulang. Jadi seminar 5 hari itu praktek ulang yang dipelajarin di hari sekarang, tapi lebih banyak aja di sana gitu ya. Terus pas besok iklan jalan udah tahu apa yang harus dilakuin ya. Ini lebih penting lagi. Aku nggak mau teman-teman praktek ngiklan sama aku hari ini, iklannya jalan habis itu nggak tahu harus ngapain ya kan. Jadi maksudnya apa? Besok ngapain tuh? Pas bagus harus ngapain sih? Pas jelek mesti ngapain sih? Jadi ibaratnya kita belajar juga nih skill-skill analisa kampanye di Meta Ads itu kayak gimana gitu ya. So harapanku sehingga hari ini teman-teman bener-bener yang dari nol ya itu bisa paham cara ngiklan yang simple dan profitable gitu ya. Yang semua teman-teman nanti bisa pelajarin dari nol hari ini gitu ya. Nah, materi kita hari ini ya, tentu kita sepertinya tidak bisa mempraktekkan semuanya secara detail, tapi kalau teman-teman ikut sampai akses VIP, besok 5 hari ketemu lagi, apalagi sampai VVIP misalnya, insya Allah semua materi-materi akan kebahas semua gitu ya. Nanti kita akan praktek semuanya, dan hari ini mungkin fokus kita bagaimana ngiklan ke WA dan DM ya, itu paling penting ya, supaya teman-teman yang pemula bisa ngerasain bikin kampanye pertamanya dan bisa dapat leads dari Meta Ads, dapat customer gitu ya. Oke, notat dulu sebelum mulai. Ya, ini penting sekali teman-teman. Ya, ini penting sekali. Jadi buat teman-teman sebelum kita praktek hari ini ya, sebelum kita sama-sama mulai prakteknya hari ini ada notat penting, sangat penting malah gitu ya. Nomor 1, kita akan prakteknya tuh bareng-bareng step by step. Ya, jadi nanti kita akan ada 2 mode. Nanti habis ini aku jelasin mode prakteknya. Karena teman-teman lihat nih, hari ini ada berapa ratus orang, mungkin akan sentuh sampai 1000 orang, nggak tahu, kita lihat nanti. Dan kita nanti akan prakteknya bareng-bareng.
Ya, kita akan praktek bareng-bareng sama-sama. Dan teman-teman nomor 2 nggak perlu khawatir kalau ada error. Jadi kita ini hari ini praktek Meta Ads. Meta Ads ini technical banget. Klik-klik lah, tampilan layarnya beda lah. Jadi teman-teman bukan lagi belajar misalnya let's say belajar teori public speaking misalnya, yang mungkin teman-teman cukup duduk dengerin aja bisa gitu. Ya, tapi kalau ini teman-teman melakukan juga. Ada kemungkinan apa? Error lah, tampilannya beda lah, kamu koneksinya error tiba-tiba nggak bisa kebuka lah. Banyak hal yang mungkin terjadi, ya. Maka dari sini aku pesankan kepada teman-teman semua, santai aja, ya. Gitu loh, santai aja. Apalagi teman-teman udah ambil VIP, udah 5 hari nanti ketemu lagi. Udah ambil VIP, lebih santai lagi gitu loh. Ya, jadi intinya itu hal yang biasa terjadi. Nomor 3, semua materi selama seminar akan direkam. Ya, dan ini rekaman hanya dikirim untuk teman-teman VIP maupun VVIP. Ya, jadi yang belum upgrade silakan upgrade. Ya, nomor 4. Aku udah siapin grup buat teman-teman nanya setelah dari seminar hari ini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tidak upgrade ke VIP, it's okay. Teman-teman bisa nanya-nanya sampai sore nanti di grup WhatsApp kita. Tapi kalau yang udah join VIP, nanti ada grup buat teman-teman bisa nanya-nanya sampai sebulan ke depan. Gitu ya. Terus yang kelima, jangan panik kalau error layar ya atau beda yang tadi aku bilang. Nomor 6, silakan kirim ke grup WA jika ada kendala. Jadi nanti kolom Zoom-nya akan aku matiin chattingannya. Kita semua full diskusi, tanya jawab, kirim foto ya, itu di grup WA ya, di grup WA. Kenapa? Karena kita belajar teknis. Jadi nggak bisa kalau di Zoom kirim-kirim foto tuh agak nggak enak lah ngelihatnya ibaratnya gitu ya. Nanti grup WA kita pindah ke sana semua ya. Terus nomor 7 ya, dimohon aktif di kolom komen. Maksudnya apa? Jadi nanti aku akan tanya, udah belum? Ya kan? Bisa nggak? Misalnya gitu ya. Nah, please teman-teman aktif nanti. Ya, jadi jangan sampai teman-teman kalau misalnya belum tapi teman-teman diem-diem aja. Jadi pastiin teman-teman aktif di kolom komentar. Jadi misalnya aku tanya apa, jadi pastiin teman-teman itu menjawab gitu ya. Nomor 8, ini paling penting ya. Pastiin prakteknya pakai laptop boleh, iPad boleh, tablet boleh, notebook boleh. Yang masih pakai HP dilarang praktek ya. Bukan dilarang sih sebenarnya, karena kalau teman-teman ikutan praktek ya, karena tampilan kamu jadi beda semua ya, dan apa yang kamu tanyakan jawaban kita satu, praktek ya nggak boleh pakai HP ya, jadi Meta harus pakai laptop ya, wajib. Oke, dan ini nomor 10 yang paling penting ya, silakan diperhatikan teman-teman, wajib membuka modul yang aku kirim, yang teman-teman nanti akan dapetin secara gratis juga hari ini ya. Jadi teman-teman walaupun acara kita gratis hari ini, aku tetap pengen kasih daging ya buat teman-teman semuanya gitu ya. Jadi bukan sekedar teori-teori belaka, enggak. Beneran teman-teman aku kasih modul semua gratis kita kasih. Ya tinggal teman-teman mau belajar atau enggak kan gitu. Ya. Jadi nanti teman-teman please membuka modul. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar technical dan hari ini yang belajar lumayan banyak ya. Jadi kalau teman-teman nanti padahal di modul udah ada langkah-langkahnya, tapi teman-teman bertanya juga, nah ini malah teman-teman jadi apa? Jadi membludak ya. Nah modul ini tujuannya adalah supaya teman-teman membaca dulu. Nah ketika membaca nih, wah ini di modul nggak ada nih, tanya ya. Oh di modul nggak ada nih, tanya gitu ya. Jadi meminimalisir supaya teman-teman itu jauh lebih mudah dan lebih cepat prakteknya, gitu ya. Nah ini nomor 11 yang paling penting sekali buat teman-teman semuanya, ya. Aku akan mengusahakan menjawab semua pertanyaan yang ada. Oke. Ya, aku dan timku ya kita udah standby hari ini ya, ada lumayan banyak juga timku yang akan siap siaga menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Ya, kalau teman-teman misalnya nanti ada yang kelewat atau seperti apa gitu ya, intinya kita akan mengusahakan menjawab semua pertanyaan sebisa mungkin. Gitu ya. Jadi please semoga teman-teman enjoy materi kita hari ini, praktek kita hari ini, dan semoga tentunya apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Gitu, ya. Oke, sebelum kita mulai prakteknya, aku mau jelasin dulu metode praktek kita kayak gimana. Jadi ada 2 metode praktek yang nanti akan aku bawain. Nomor 1, itu aku akan bacain modulnya. Jadi nanti ada modul, oke guys, kita akan praktek bikin yang namanya fanspage. Misalnya aku bilang kayak gitu. Nah, pada saat kita mau praktek bikin fanspage, aku akan bacain tuh. Ini mode yang pertama, metode yang pertama. Aku bacain ada 9 step, nanti step 1 gini, step 2 gini, aku bacain, habis itu aku akan off kamera, off mic, aku kasih waktu 20 menit, 30 menit, teman-teman praktek.
Prakteknya sambil apa? Dibaca modulnya. Dah, modulnya itu aku siapin ada 2 biasanya. Modul utama buat panduannya sama modul satu lagi kalau misalnya terjadi error. Jadi sebelum kamu tanya pertanyaannya di grup, kamu buka dulu 2 file yang aku kirim nanti. Ya, karena biasanya jawabannya udah ada semua di situ. Tinggal apa? Dibaca. Ya, jadi ini kalau teman-teman jadi rajin membaca dan segala macam, nah ini teman-teman sendirilah yang akan merasakan manfaatnya. Prakteknya jadi gampang, ya semua pertanyaan udah ada di situ. Kenapa? Karena aku udah berkali-kali bikin seminar, teman-teman. Ya biasanya nggak jauh-jauh pertanyaan itu lagi, kita bikin modulnya, gitu ya. Tapi kalaupun ternyata di modul nggak ada, tanyain di grup, gitu ya. Terus yang kedua, aku bacain modul dan sambil diikutin, langkah demi langkah. Nah ini metode yang kedua. Jadi nanti siang kita itu akan praktek bikin iklan. Nah, bikin iklan atau bikin kampanye di Meta Ads tuh runutan panjang. Itu bisa 2 jam sendiri kita praktek bareng-bareng tuh. Nah, di sesi itulah teman-teman akan aku kasih step, teman-teman ikutin. Klik ini. Silakan teman-teman ikutin, aku tungguin. Kalau sudah, komen sudah. Nah, ntar teman-teman komen di grup ya. Sudah. Oke, sudah semua? Oke, lanjut step 2. Lanjut step 3, lanjut step 4 gitu ya. Nanti kita akan praktek sama-sama. Ya, jadi ini ada 2 metode. Untuk pagi hari ini kita akan masuk di metode yang pertama, yaitu nanti aku bacain modulnya dan teman-teman ikutin. Gitu ya. Dan noted paling penting semua wajib praktek sama-sama gitu ya. Oke, matiin aja min chatnya. Tenang teman-teman ya. Kalau teman-teman ya mungkin ada yang terganggu dengan chattingan teman-teman, nanti teman-teman boleh matiin kolom notifikasi ya. Tapi it's okay teman-teman, karena kita hari ini praktek, kita hari ini belajar. Ya, kalau teman-teman kolom diskusinya dimatiin terus teman-teman nanti mau nanya gimana caranya gitu ya. Ya, gitu. It's okay teman-teman. Ya, kita belajar sama-sama. Oke? Nah, sebelum kita praktek dan mulai belajar materi kita pagi hari ini, aku mau jelasin dulu bagaimana cara kerja iklan di Meta itu sendiri, ya. Jadi, nomor 1 teman-teman, konsep iklan di Facebook, di Instagram, itu konsepnya konten iklan kita ditayangin ke pengguna Facebook dan juga pengguna Instagram. Jadi konsep mengiklan itu, konsepnya nawarin orang. Tidak bisa dipaksakan. Ya. Jadi ngiklan tuh konsepnya nawarin orang gitu loh. Jadi nggak bisa teman-teman ngiklan, mas kok saya ngiklan nggak ada yang beli. Ya simple, yang kamu tawarin tuh nggak menarik buat orang. Ya, teman-teman bikin produk gitu. Wah saya udah ngiklan mas, 2 juta, 3 juta, simple. Kalau nggak ada yang beli, yang ditawarin nggak menarik. Kan kita nawarin orang, orangnya yang ditawarin nggak mau, berarti yang ditawarin jelek gitu loh. Nah nomor 2, ketika orang tersebut tertarik, maka dia klik dan mungkin terjadi closing. Ngiklan di Meta Ads itu kayak kita bayar endorse artis saja. Emang kalau kita bayar endorse artis, terus habis kita endorse kita nggak ada yang klik, nggak ada yang beli, kita bisa nyalain artisnya? Nggak bisa. Artisnya akan bilang, tugas saya kan bikin story IG doang. Saya udah promosin outlet kamu, saya udah promosin produk kamu. Kalau nggak ada yang beli, ya mungkin produk kamu nggak menarik buat follower saya. That's it, selesai. Meta juga sama konsepnya. Konsep dia itu cuma nawarin orang. Cuma nawarin pengguna Facebook, pengguna Instagram, pengguna WhatsApp. Itu tugasnya dia. Gitu loh. Ya, kalau dia misalnya nggak ada yang klik, ya udah Meta mah nggak ada urusan. Ya, kata Meta, lah saya kan udah promosi ke pengguna saya. Kalau nggak ada yang beli ya salah kamu. Cara nawarin kamu jelek gitu loh. Ya. Nah nomor 3, konten iklan yang ditayangkan nggak menarik, nggak akan jadi closing. Nggak ada yang klik. Jadi teman-teman sebelum mulai beriklan mesti sadar dulu. Bahwa ketika teman-teman ngiklan dan tidak ada yang suka misalnya, tidak ada yang klik misalnya, tidak ada yang nge-WA misalnya, maka itu sepenuhnya salah teman-teman. Bisa jadi produknya, bisa jadi kontennya. Ya, maka ini konten paling penting nih. Ya, nomor 1 tentu produk ya. Setelah produk konten. Konten itu apa? Video iklan, gambar iklan. Gimana caranya orang dengan nonton video iklan kita, ya, ngelihat gambar iklan kita, dia tertarik tuh. Gimana caranya? Kadang kalau orang awam pertama kali terjun di Meta Ads, dia kira pakai foto produk, selesai. Dia kira bikin video itu, ya misalnya ada yang terlalu banyak basa-basinya di awal. Halo, selamat datang. Kami dari toko ini. Ya, 3 detik di skip sama orang. Jadi kita gimana caranya bikin konten yang menarik? Ya, mungkin hari ini kita nggak sempat ngomongin konten. Tapi kalau di VIP kita ngomongin konten nanti. Ya. Nomor 4, walaupun penawaran kita menarik,
Ingat, yang iklan di Meta Ads nggak cuma kamu. Teman-teman lihat aja nih ikut seminar hari ini berapa ratus orang. Kita punya kompetisi, guys. Kita punya kompetitor. Ngiklan itu bukan berarti kita nggak punya saingan. Ya, kalau kita tahu misalnya toko sebelah ya jual produk yang sama sama kita, harga yang sama sama kita, penawaran yang sama sama kita, dan kita menjual sesuatu yang sama juga dengan dia, maka kejadiannya apa kira-kira? Customer bingung, milih kamu apa dia? Kamu sama aja dua-duanya. Maka apa yang perlu dilakukan? Diferensiasi. Apa nih yang beda dari toko kamu apa? Ya, kamu kalau ngiklan di Meta Ads, apa yang dibedain? Tonjolin itu. Lebih murah, lebih bagus, lebih keren, lebih banyak fiturnya, lebih banyak bonusnya, apapun itu. Intinya ada perbedaan yang terjadi di bisnis kamu, maka iklan kamu bisa menang ketimbang yang lain. Walaupun misalnya dia ngiklannya udah gede di Meta, enggak juga dia jadi menang. Kalau kamu ternyata tiba-tiba misalnya let's say nih, wah skincare itu yang iklan banyak, tapi tiba-tiba kamu meluncurkan sebuah skincare yang tidak ada satupun di muka bumi ini yang punya skincare kayak kamu misalnya. Ya, misalnya let's say misalnya kamu bikin skincare misalnya ya, bisa ngilangin jerawat cuman 5 detik misalnya di set gitu kan. Hilang tuh jerawatnya misalnya. Wah, ini nggak ada yang punya nih. Nah, bisa jadi di iklan kamu yang menang gitu. Karena nggak ada yang punya. Ya. Ya, jadi udah hukum malam ketika banyak orang yang ngomongin, banyak orang yang main dan orang yang mirip semua jualannya, ya udah customer juga bingung. Lah sama semua nih ngomongnya. Tapi ada satu yang berbeda, dia yang menang gitu. Ya. Nah, ini simpelnya sedikit pemahaman yang wajib teman-teman pahamin ya, sehingga teman-teman nanti pada saat mulai beriklan, teman-teman jauh lebih paham bagaimana si Meta ini bekerja gitu ya. Oke, so sip tanpa berlama-lama ya. Wah, ini udah rame sekali di kolom chat ini. Minum dulu batuk, Bah. Thank you teman-teman semua. Betul, ini nanti maaf ya teman-teman ya kalau seharian praktek mungkin aku agak sedikit batuk karena lagi sedikit flu. Oke, yuk sekarang teman-teman kita akan mulai segera praktek ya. Kita akan pindah dulu ke grup WhatsApp ya. Oke tim, mungkin boleh mulai dikirim modul kita pada pagi hari ini. Oke. Silakan teman-teman tunggu dulu sebentar, tim kita sedang mengirimkan modul. Oke, terus buat teman-teman yang belum masuk ke grup WhatsApp, ya silakan teman-teman masuk dulu ke grup WhatsApp ya. Tapi kalau teman-teman udah masuk, jangan masuk lagi. Ya, ingat, yang udah masuk jangan masuk lagi. Itu aku kirimin linknya. Ya, nanti boleh rekaman videonya. Rekaman hanya untuk teman-teman VIP ya. Jadi buat yang belum upgrade VIP, ya bisa upgrade ke VIP dulu. Ingat, yang udah masuk ke grup WhatsApp jangan masuk grup WhatsApp lagi. Menu-menuhin aja. Jangan menuhin grup ini, udah grup yang ketiga nih. Ya, jadi yang udah masuk di grup 1 atau grup 2 atau udah masuk ke VIP jangan masuk lagi. Minum dulu biar encer katanya. Ya. Enjoy aja ya guys, namanya juga webinar gratis, banyak orang-orang random. Betul ya. Teman-teman santai aja hari ini. Mungkin ada yang berantem di kolom chat. Cuman nanti kalau di WA group ada yang apa namanya? Ada yang sara, ada yang rusuh, kita kick pasti ya. Kita pengen di sini yang orang-orang mau belajar ya. Kalau ada rusuh-rusuh kita kick nanti. Santai aja guys. Kita akan menjaga rumah kita hari ini, acara kita hari ini supaya nyaman, aman, dan tentram ya. Oke, ditunggu dulu. Grup ketiga masih banyak yang masuk. Oke. Kolom chat Zoom lagi dimatiin ya, jadi belum bisa chat. Tenang, aku lagi melihat teman-teman sedang pada masuk grup dulu. Oke. Oke tim, grup ketiga belum dikirim ini. Silakan dikirim dulu modulnya. Oh, masih masuk ya. Tunggu. Oke, masuk ya. Yang udah masuk grup jangan masuk lagi ya. Hey. Nih kalau masuk lagi nanti menuhin grup ini. Oke.
Sambil kita kirim juga modulnya di kolom chat Zoom deh ya, biar teman-teman bisa buka dulu juga ya. Bisa teman-teman buka dulu juga. Oke. Sama tim boleh dikirim modul PDF-nya aja, karena ini Google Dokumen ada kemungkinan tidak bisa dibuka oleh banyak orang ya. Oke, ditunggu sebentar teman-teman, masih banyak yang masuk grup WhatsApp kita. Ditunggu sebentar lagi. Oke ya. Sambil aku akan kirimin downloadannya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman bisa buka versi PDF-nya. Jadi nanti nggak perlu link-link lagi. Aku downloadin dulu sebentar. Oke. Ditunggu sebentar, sedang kita kirimkan dulu versi PDF-nya. Teman-teman silakan buka PDF-nya aja ya. Ini khawatirnya kalau lewat link karena ini sangat membludak sekali, ada kemungkinan linknya tidak tidak berfungsi, khawatirnya nanti malah error. Oke, sebentar masih loading dalam pengiriman modul PDF-nya. Kita tunggu dulu. Oke, loading lumayan lama ya modulnya. Coba aku kirim lewat Zoom bisa nggak ya? Nanti kalau nggak bisa kita coba pakai link aja nggak apa. Oke, sambil kita nunggu modulnya, aku coba jelasin dulu step 1 kita. Oke? Sebelum kolom chat WA-nya kita buka, oke? Sebentar. Nanti sambil timku kirimin modulnya. Nah, step 1 kita, teman-teman, ya, kalau teman-teman udah buka modul yang lewat link, ya, atau yang PDF masih loading sepertinya, teman-teman nanti akan terbuka modul seperti ini. Ya, untuk pembuatan bikin namanya fanspage. Jadi sekarang kita akan masuk ke metode yang pertama kita, yaitu kita akan mulai teman-teman akan menyimak dulu bagaimana membuat sebuah fanspage di sini, gitu ya. Dan nanti teman-teman akan aku kasih waktu ya untuk praktek. Ya mungkin karena kita rame banget, mungkin 20 menit, 30 menit kita akan praktek gitu ya. Dan sambil teman-teman nanti discuss di WhatsApp group. Gitu ya, sambil discuss di WhatsApp group. Oke, aku jelasin dulu ya step by step-nya panduan persiapan Meta Ads dari nol ya. Ini ada panjang ke bawah, tapi teman-teman prakteknya sampai bab bikin fanspage aja ya. Jadi pertama apa itu fanspage, Mas? Ya, jadi fanspage ini atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya halaman. Ini adalah tempat kita bikin atau tempat identitas kita kalau misalnya iklan kita pengen tayang ke Facebook. Ya.
Jadi kalau kita pengen iklan kita tayang ke Facebook, ya kita wajib punya yang namanya apa? Fanspage. Jadi bukan akun FB, tapi yang wajib kita punya ada namanya fanspage. Nah, fanspage ini hukumnya wajib, ya. Jadi nggak boleh tuh, misalnya kita kalau akun IG nggak ada namanya fanspage. Jadi kalau fanspage itu akun FB dulu, nah di bawahnya akun FB itu ada namanya fanspage. Nah, fanspage inilah yang nantinya akan menjadi identitas kita ketika iklannya tayang di warga-warga Facebook. Kalau Instagram berarti akun Instagram kita. Jadi kalau Facebook bukan akun FB pribadi kita, melainkan fanspage. Nah, fanspage ini dibuat. Mas, kalau saya udah punya fanspage perlu buat lagi nggak? Nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi kalau namanya nggak sesuai karena fanspage biasanya nggak bisa dihapus, ya kita buat ulang, kita buat baru lagi, gitu. Ya. Nah, silakan disimak ya. Sekarang kita masuk metode yang pertama. Ingat, teman-teman simak, nanti kita kasih waktu 20 menit, baca modulnya, praktekin modulnya, kalau bingung tanya di grup. Gitu ya. Silakan disimak dulu ya. Ini stepnya nggak panjang, cuma 9 step. Oke. Nah, step 1, nanti teman-teman silakan login ke akun FB pribadi masing-masing. Ya, jadi teman-teman login ke akun FB masing-masing. Nanti di pojok kiri itu ada tulisan See More. Atau biasanya kalau teman-teman udah ada muncul tulisan kayak gini yang nomor 2, ada tulisan page atau halaman, tinggal diklik aja. Ya. Nah, nanti di nomor 3, teman-teman akan masuk ke tampilan nomor 3 nih. Nah, di nomor 3 ini kalau teman-teman udah punya fanspage, ya, maka teman-teman nggak perlu buat lagi, nggak apa-apa. Jadi cukup pakai yang ada lah, bahasa kita bilang gitu. Ya, jadi ya udah selesai. Nah, teman-teman step 1 selesai. Tapi kalau Mas saya pengen buat baru deh. Soalnya nama fanspage yang lama saya kayaknya kurang bagus nih hasilnya. Ya udah buat baru boleh, ya. Intinya yang lama tuh nggak bisa dihapus, ya nggak bisa diedit gitu ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen buat baru, tinggal klik create new profile or page, tinggal diklik aja. Nomor 4 nanti muncul kayak gini, tinggal diklik yang public page, ya. Ini ada instruksinya. Makanya wajib buka modul nanti. Ya, wajib buka modul. Nomor 5 lalu klik get started, tinggal diklik. Nomor 6 nanti diminta masukin kayak gini. Nah, ini nih kayak disuruh minta masukin nama brand. Ya, jadi diminta masukin nama brand. Nah, kita masukin aja nama brand kita apa? Gitu lah, masukin nama brand kita. Usaha kita apa kita masukin, kategorinya apa kita juga masukin di sini. Gitu, ya. Udah kalau udah diisi tinggal kita create page, nanti muncul kayak gini create page. Nah, nanti di nomor 7 itu ada diminta seperti masukin website ya dan kawan-kawan, itu nggak diisi nggak apa-apa. Ya, itu diisi nanti nggak masalah. Gitu ya. Nah, di nomor 8 barulah di nomor 8 ini teman-teman masukin logo, upload logo teman-teman. Ya. Jadi ibaratnya kan kalau kita punya bisnis kan ada logonya ya. Nah, logonya upload di sini. Masa kita ngiklan tampilannya putih-putih kan aneh gitu ya. Udah habis itu tinggal diklik next 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 aja selesai. Gitu. Jadi simple step ya, simple way buat teman-teman bisa praktek bikin fanspage gitu. Oke. Nah, terus bikin fanspage yang kedua, bukan yang kedua sih lebih tepatnya, ada yang namanya file error. File error itu kalau teman-teman lihat di grup, timku kan kirim ada linknya ada 2 di situ ya. Ya, linknya ada 2 di situ. Nah, link yang kedua ini, kalau misalnya teman-teman terjadi sebuah error. Ya, jadi kalau terjadi sebuah error di sini. Jadi teman-teman nanti wajib sambil baca yang kedua ini. Mas, pada saat saya bikin fanspage, sebelum teman-teman nanya di grup nih, lihat dulu, kayak gini nggak tampilannya? Oh iya mas, kayak gini, solusinya apa? Udah ada. Terus misalnya mas, pas saya bikin nama ada merah-merah. Nah, sebelum kamu nanya di grup, buka ini dulu, baca, oh solusinya adalah ini, gitu ya. Jadi semua udah ada di sini. Nah, nanti ketika teman-teman nggak nemuin di file yang kedua atau di link yang kedua solusi dari teman-teman, barulah teman-teman bertanya, gitu ya, supaya teman-teman apa? Teman-teman punya jawaban jauh lebih cepat dapatnya, teman-teman juga praktek jauh lebih cepat, gitu, ya. Dulu fanspage bisa diedit, sekarang belum bisa, betul ya. Oke, silakan kita akan pindah ke grup WhatsApp. Modulnya sudah sampai semua? Yes, sudah sampai semua modulnya, sudah sampai semua. Oke, nice. Coba kita kirim ulang di grup yang ketiga. Oke. Oke ya, kita akan matiin kolom chat grupnya.
Mas Zan, untuk Facebooknya apakah harus FB lama? Ya boleh, lebih bagus ya. Kalau FB lama lebih bagus. Yang belum masuk grup boleh masuk grup ya. Tadi linknya udah dikirim di atas. Coba aku bantu kirimin lagi ya. Ya, kirimin lagi. Oke. Oke tim, mungkin boleh dibuka grup WhatsApp-nya untuk teman-teman bisa diskusi sambil aku bantu juga. Oke. Kolom chat Zoom-nya sudah kita mulai buka, teman-teman. Teman-teman VIP juga boleh cek ya. Teman-teman VIP boleh cek grup juga. Sudah kita buka juga grupnya. Oke. Aku kasih waktu untuk yang sesi perdana kita ini di 20 menit pertama dulu, teman-teman. Ya, 20 menit pertama aku akan kasih waktu buat teman-teman bisa praktek ya 20 menit pertama ini untuk bab bikin fanspage. Nah, tim mungkin apa namanya modulnya boleh dikirim ulang lagi tim yang di grup ketiga. Sepertinya banyak yang baru masuk ya. Kalau FB baru apakah bisa juga? Bisa ya, boleh. Ya. Dan kalau fanspage-nya sudah fanspage lama, mau buat baru lagi boleh, pakai yang lama juga boleh. Oke, aku wait and see dulu di sini. Kalau yang udah punya fanspage cukup ditunggu dulu ya. Nanti kita praktek lanjutan yang di modul bawahnya setelah teman-teman yang lain sudah bisa bikin fanspage. Gitu. Oke ya, sip, nice. Oke, sip. Oke, kita mulai. Biar ada puas kita pakai 30 menit guys. Ya, jadi kita sampai jam 11 siang kita chattingan di grup WhatsApp. Silakan teman-teman tanya-tanya di situ. Ada aku dan timku nanti akan menjawab di sana ya. Mana timer 30 menit aku? Oh, ini dia. Oke. Oke ya, aman. Oke, yuk kita mulai prakteknya sekarang teman-teman. Aku kasih waktu 30 menit dari sekarang dan silakan teman-teman mulai praktek.
Keren. Teman-teman keren, nice. Ya, aku lihat di grup ini teman-teman antusiasmenya luar biasa ya. Nah, ini teman-teman kan udah banyak yang pada jadi ini, udah pada banyak yang bisa bikin fanspage ya. Oke, kita matiin dulu timernya ya, sebentar. Ya, ini teman-teman keren nih, udah pada bisa bikin fanspage ya, baru step praktek nomor 1 teman-teman udah pada bisa ya, keren menurut aku. Ya oke, wis udah pada kelar ya, oke. Nah, ini ada catatan penting teman-teman ya. Tadi ada yang nge-WA aku katanya ada yang ditawarin sama orang ya, dikiranya itu timku, guys ya. Jadi hati-hati ya, ini kita lagi seminar ya, mungkin ada oknum-oknum ya yang mengatasnamakan misalnya, wah saya jago di sini, saya jago di sini ya, tapi dia promosinya di sini ya. Cuman intinya aku tekankan hati-hati ya. Jadi kalau itu bukan dari timku, hati-hati jika ditawarkan karena tadi ada yang ngechat kata ditawarin ya, please hati-hati ya. Karena kita nggak tahu apakah itu penipuan, apakah itu benar kita nggak tahu ya. Jadi please hati-hati ya. Jadi pastiin teman-teman kalau itu timku, biasanya dia di grup itu sebagai admin ya. Ada beberapa timku juga di sini dia bukan admin ya, tapi teman-teman nanti boleh tanya ke timku kalau misalnya ada bingung-bingung gitu ya. Oke ya, kita akan lanjut ya ke part selanjutnya. Ini ada beberapa hal penting nih ya, teman-teman masih banyak yang tidak membaca modul ini teman-teman ya. Kalau teman pengen belajar lebih mudah, lebih gampang, teman-teman buka modulnya ya. Jadi beberapa teman-teman tadi yang kesulitan itu karena nggak buka modul ya, yang beberapa yang akhirnya bisa itu tadi yang aku lihat modulnya dibaca semua. Jadi error-error apa segala macam jadi kebuka gitu ya. Oke, nice. Wih, keren. Wah, akun smart. Wih, keren nih. Suka aku nih kayak gini nih. Wih, luar biasa. Wih, keren. Ada yang kuliner, ada yang fashion. Oke. Oke, ada tour travel. Nice. Ya. Oke. Yuk, silakan fokus dulu. Balik lagi ke laptop. Ya, balik lagi ke laptop. Kita akan praktek part 2. Ya, balik lagi ke laptop. Silakan lihat Zoom-nya. Sekarang kita mau lanjutin part kedua. Ya, silakan diperhatikan. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita akan praktek pengajuan bab whitelist namanya. Ya. Nah, apa itu whitelist? Jadi kalau kita mau ngiklan di Meta Ads, di Facebook sama di Instagram, kita itu perlu akun iklan. Nah, akun iklan ini itu ada yang dari bawaan kita. Jadi semua teman-teman ini nggak pakai whitelist bisa. Ya, tapi kalau teman-teman pakai whitelist, teman-teman itu jauh lebih aman. Dan teman-teman kalau misalnya akunnya kenapa-napa, teman bisa hubungin timku. Ya, kenapa? Karena kita punya orang dalam, gitu ya. Kita punya orang dalaman Meta. Ya kayak teman-teman misalnya tadi, Mas, akun FB saya kena banned, ya kan? Nah, karena teman-teman ngiklannya sendiri, teman-teman tidak ada tidak ada hubungannya sama kita nggak bisa bantuin. Ya, tapi ada namanya akun iklan. Akun iklan juga bisa kena banned. Ya, tapi kalau teman-teman pakai whitelist kita itu jauh lebih murah, jauh lebih aman. Jadi kalau pakai akun biasa kita ada tax-nya 11%. Kalau teman-teman pakai whitelist kita, ya, itu teman-teman jauh lebih murah, cuman 5%, ya. Dan ini lebih aman. Kenapa? Karena kalau teman-teman akunnya kenapa-napa tinggal hubungin tim kita, nanti tim kita langsung eskalasikan ibaratnya gitu, ya. Nah, silakan diikutin aja intinya ya. Nanti teman-teman sepanjang berjalan belajar insya Allah lama-lama paham fungsi dan kegunaannya. Intinya ikutin aja praktek kita hari ini sampai sore nanti, gitu ya. Oke, sekarang diperhatiin lagi. Kita sekarang masuk ke part selanjutnya yang dimana kita sekarang akan praktek bikin yang namanya business manager. Ya, kita akan praktek bikin apa? Bikin business manager. Ya, silakan diperhatiin. Nanti abis ini aku kasih waktu lagi 20 menit, 30 menit kayak tadi untuk teman-teman bisa praktek bikin business manager. Oke. Nah, step 1, teman-teman nanti boleh buka link ini, business.facebook.com/overview. Ini masih di modul yang sama. Nanti kalau teman-teman tampilannya udah kayak gini, teman-teman berarti udah punya business manager. Berarti udah cukup selesai. Ya, biasanya udah punya BM. Udah prakteknya selesai, udah tunggu. Gitu ya. Nanti teman-teman usahakan kalau teman-teman udah di grup, udah selesai, dah teman-teman tunggu sampai instruksi selanjutnya. Tapi kalau belum, teman-teman biasanya tampilannya akan kayak gini, diminta klik buat akun. Udah diikutin aja buat akun, isi nama Anda, nama email, teman-teman tinggal input aja. Nah, nanti habis itu ketika di-input dia minta verifikasi email, tinggal dibuka aja email terus verifikasi.
gitu ya. Nah, nanti kalau si Meta biasanya verifikasinya masuknya ke bagian sosial di akun Gmail kita. Udah tinggal klik verifikasi selesai gitu ya. Jadi simple bikin Base Manager itu simple. Oke? Yuk, kita balik lagi ke timer kita. Kita kasih 20 menit karena ini udah 11.10. Aku kasih 20 menit karena ini lumayan simple stepnya. Ya. Sambil dibuka modulnya ya. Aku masih lihat banyak yang nggak buka modul sama yang nggak pakai laptop ya. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu harus pakai laptop. Kalau nggak ada laptop, silakan disimak dulu aja. Nanti nonton rekamannya gitu ya. Rekaman khusus teman-teman VIP ya. Jadi kalau belum VIP silakan upgrade dulu ke VIP ya. Ini VIP aku kasih linknya di kolom Zoom ya. Bisa daftar di sana. Silakan 20 menit dari sekarang praktek bikin Base Manager. Tinggal di scrolling. Kita masih di modul yang sama.
pakai debit card ya, nggak perlu. Teman-teman udah kita buatin sistem, nanti ngelihat saldonya di sini kelihatan, nama akunnya juga di sini semua kelihatan. Ya, jadi teman-teman ngiklan pakai sistem kita yang udah kita siapin, jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet lagi masalah pembayaran di Meta, gitu loh. Ya, oke. Sekarang silakan teman-teman praktekin bab bawahnya, dan ini ada sedikit notet-notet ya. Nanti kalau teman-teman udah muncul whitelistnya, nanti akan muncul namanya di sini. Tapi kalau teman-teman udah ikut ke VIP, tenang aja. Nanti di 5 hari kita bahas lagi ya. Kalau misalnya teman-teman masih kebingungan gitu ya. Oke, silakan dilanjutin prakteknya. Kita sekarang praktek bikin atau ngajuin bab whitelist ya. Aku kasih waktu 20 menit lagi. Silakan 20 menit dari sekarang. Modulnya masih yang sama, oke? Modulnya masih yang sama. Silakan teman-teman semuanya. Ya. Oke, tim mungkin boleh di-lock dulu grupnya biar kita break zuhur dulu. Ya. Kita tutup dulu grupnya, teman-teman. So, jadi keren ya. Jadi teman-teman tadi udah pada mulai bisa ngajuin sampai whitelist ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi, teman-teman udah sampai apa namanya, tampilannya udah putih ya, udah kayak gini nih. Aku coba liatin ke layar teman-teman. Ini berarti sudah berhasil bikin fanspage ya. Kalau udah kayak gini, fanspage whitelist. Ya, jadi kalau teman-teman udah kayak gini, ini udah berhasil bikin whitelist. Jadi tinggal apa? Tinggal ditunggu aja. Ini waktu makannya, waktu proses pengajuannya butuh waktu 2 hari. Makanya kalau teman-teman nanti udah join VIP, teman-teman ketemu lagi di seminar 5 hari, jadi nyambung di sana gitu ya. Nah, terus teman-teman, nah whitelist ini kalau misalnya teman-teman pengen pakai gitu ya buat bisnis lain apa segala macam itu boleh. Ya, jadi teman-teman bisa pakai juga dan ini gratis ibaratnya gitu. Ya. Nah, terus teman-teman, ini grupnya akan kita close dulu ya, kita akan off dulu. Tapi buat teman-teman yang belum daftar ke VIP, masih bisa daftar kalau masih pengen tanya jawab ya. Jadi khusus grup VIP, ini grupnya nggak kita tutup. Jadi kalau yang VIP masih boleh tanya-tanya di grup sana, ibaratnya gitu ya. Nah, sedikit aku ulangi lagi buat teman-teman yang belum daftar ke VIP. Jadi kalau teman-teman upgrade ke VIP, teman-teman itu nanti dapat rekaman seminar yang hari ini dan juga teman-teman besok lanjut praktek lagi 5 hari. Dan besok 5 hari itu praktek yang ulang, materi hari ini dibahas lagi, tapi besok lebih detail, lebih banyak lah materi kita, gitu ya. Dan khusus teman-teman VIP ya maupun VIP itu dapat grup yang teman-teman bisa tanya jawab ya. Kalau yang free sekarang di close dulu sampai jam 1, nanti praktek baru dibuka lagi, begitu pula yang sesi sore gitu ya. Dan pastiin kalau teman pengen daftar VIP, daftarnya sebelum jam 4 sore ya. Karena kalau setelah jam 4 sore ini udah naik 100.000 nih, dari 249 jadi 349 ya. Atau yang VVIP bedanya apa Mas? VIP sama VVIP. Kalau VVIP itu teman-teman nanti dapat privat kelas ya. Jadi teman-teman tuh ibaratnya setelah 1 hari lanjut 5 hari besok lanjut lagi 30 hari secara privat, secara intensif sama tim kita ya. Dan ini juga sama, pastiin daftarnya sebelum jam 4 sore karena kalau udah masuk jam 4 sore itu harganya jadi 1,2 juta gitu ya. Nah, ini linknya aku kirimin di Zoom ya, teman boleh klik aja linknya, atau timku juga boleh kirimin link VIP-nya di grup biar teman-teman pada gampang daftarnya. Nanti kalau teman udah daftar ya, terus udah payment, nanti teman-teman akan otomatis masuk ke grup. Jadi pada saat sesi istirahat ini teman-teman juga kalau misalnya masih bingung atau pengen tanya-tanya, nanti ada grup eksklusif buat teman-teman VIP gitu ya. Terus apalagi ya, tim boleh dikirim grup ini link VIP-nya buat teman-teman pada daftar. Ditunggu ya, nanti sambil dikirim sama tim kita gitu ya. Oke, so itu dulu sesi kita pagi hari ini. Kita lanjut lagi ketemu di jam 1 siang. Nanti kita jam 1 itu akan sudah mulai praktek teman-teman ya. Jam 1 itu kita akan mulai praktek ngiklan. Jadi pastiin jam 1 tank teman-teman hadir ya. Nah, link Zoom-nya gimana Mas? Nah, Zoom-nya nggak akan aku matiin. Jadi kalau teman-teman pakai laptop atau pakai komputer, pakai PC, boleh ditinggal sholat dulu, istirahat dulu. Zoom-nya nggak usah dikeluarin. Ini aku juga cuman off kamera sama off mic doang ya. Paling aku post juga rekamannya di sini. Aku record pause dulu.